Baik. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Clarissa sebagai content creator dari TXT dari HI. Oke. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada kampus partner kita, yaitu International Women University. Dan siang kali ini nih teman-teman, saya yakin 90% dari partisipan ini adalah anak-anak HI. Benar apa benar? Oke. Jadi di siang ini nih kita bakalan ngebahas tentang anak HI itu habis lulus mau ngapain sih? Karena pasti biasanya tuh teman-teman HI pikirannya mau jadi apa sih? Kalau jadi lulus tuh yang idealnya? Nah, jadi di depan kita nih ada pembicara-pembicara yang sangat keren-keren nih. Jadi yang pertama ada Mas Andi Sparinga. Beliau ini merupakan diplomat dari Kementerian Luar Negeri. Yeay. Posisinya sekarang adalah Head of Section at the Office of Foreign Affairs of Indonesia. Nah, di sampingnya ini ada Mbak yang cantik, namanya Mbak Anggi Pasaribu. Ini dulunya lulusan HI Universitas Pelita Harapan. Dan sekarang posisinya itu adalah Digital Producer and News Anchor MNC Media. Tepuk tangan dulu. Dan yang di sampingnya ada Mas yang gak kalah gantengnya, itu ada Mas Dimas Muhammad. Sekarang beliau itu merupakan advisor dari Ministry of Investment of Republik Indonesia. Nah, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bakalan dengerin pemaparan dari para pembicara nih. Jadi kita mau tahu kayak kira-kira dulu tuh Mas sama Mbaknya itu pilih HI waktu S1 tuh kenapa kayak gitu. Dan selanjutnya kayak waktu lulus dari hubungan internasional, perjalanan karir itu seperti apa sih? Nah, jadi kali ini saya mau mempersilahkan Mas Andi Sparinga untuk memaparkan. Halo, selamat siang semuanya. Gimana, udah pada makan belum? Belum, sama kita belum makannya. Oke, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan prokes semuanya. Jadi sudah diingetin harus pakai masker, jadi kita pakai masker dulu. Ini pertanyaan menarik. Terus terang, in my first years of college, waktu di kuliah, I didn't know that I was gonna be a diplomat. Nggak tahu. Waktu SMA, saya terus terang IPA, tapi IPA itu gara-gara orang tua. Tapi menjelang akhir dari kelas 3, itu saya sadar bahwa ternyata passion saya itu di bidang sosial. Dan I wanted a job nantinya tuh yang exposure-nya sangat internasional. Mungkin seperti teman-teman sekalian semuanya, kita pengen kerjaan yang bisa membawa kita ke seluruh dunia. Dan waktu itu mungkin karena pemahamannya masih sangat terbatas, mungkin diplomat salah satunya. Dan ternyata memang bagi saya adalah, oh boleh? Boleh buka sebentar. Jadi, saya pingin mendapatkan pekerjaan yang bisa membuat saya tuh bisa berkeliling dunia. Tapi what is the job gitu? Dan dunia diplomasi itu kan sangat luas sekali, tidak harus menjadi diplomat, tetapi bisa juga melalui organisasi internasional, bisa lewat yang lain-lain lah gitu kan. Tetapi kenapa menjadi menarik sekali untuk menimba ilmu hubungan internasional? Pertama, waktu saya kuliah di HI itu memberikan fondasi yang kuat, the things I needed to know if I wanted to work in the international relations sphere. Jadi kita belajar teori-teorinya, but I'm sure waktu kuliah pasti ada kesempatan-kesempatan untuk berkenalan dengan dunia yang lebih luas. Bagi saya kesempatan itu adalah ketika saya organisasi. Organisasi itu misalnya ada Duta Muda ASEAN, waktu itu ada Kapal Pemuda ASEAN Jepang, dan disinilah passion saya mulai tumbuh. Ketika saya mewakili sebuah entitas yang jauh lebih besar dari saya, which is negara Indonesia. Dan itu benar-benar saya ngerasa banget namanya passion untuk menjadi diplomat. Dan ketika saat itu saya berniat menjadi diplomat. Mungkin itu sebagai awal ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti. Oke, terima kasih Mas Sparinga. Beri tepuk tangan dulu dong. Jadi kita udah tahu nih ya, kenapa sih alasan Mas Andi Sparinga ini untuk menjadi diplomat. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih. Jadi Mbak Anggi Pasaribu ini sebagai Director Digital
sebagai producer and digital producer and news anchor di MNC Media. Ini kan nggak terlalu relate gitu ya mungkin sama HI. Mungkin kita bisa dengerin langsung dari Mbak Anggi, silahkan Mbak Anggi. Halo semuanya. Jadi waktu itu pengennya ngambilnya tuh kelas art. Pengennya tuh di Mickey Mouse Club di Amerika gitu kan. Terus bokap nyokap gue bilang, nih anak gue mau jadi apa nih gedenya nih kayak gitu kan. Gitu. Mau jadi artis gitu kan. Terus at some point mau gak mau harus kuliah gitu kan. Terus mungkin kalau orang teknik kan mikirnya oh ITB gitu kan, UI gitu. Terus kita perlu berbangga ada yang lulusan UPH gak di sini? Gak ada ya? Ada. Jadi waktu itu HI UPH langsung mikirnya gitu kan. Terus banyak teman-teman bilang, kenapa kok lu nggak ngambil komunikasi aja gitu kan. Terus at some point nih teman-teman IR ya gitu, kita tuh punya competitive advantage itu yang lebih tinggi gitu loh. Jadi di situ keinginannya kayak gitu supaya gue bisa earn knowledge a lot gitu kan, supaya bisa paham segala macam isu. Tapi waktu itu triggernya adalah I was reading a magazine or newspaper, itu Condoleezza Rice sama George Bush gitu kan. At that moment, I was thinking like, man, this girl's really cool gitu kan. Orang kulit hitam pertama, tapi trusted sama orang nomor 1 gitu. Jadi waktu itu pengen jadi penasehat presiden. Kalau kamu kan penasehat menteri ya gitu. Aku pengennya cita-citanya penasehat presiden tapi nggak nyampe gitu kan. Kalau kamu kan nyampe ya gitu. Nyampenya jadi presiden ya? Berat. Jadi waktu itu pengennya jadi penasehat presiden atau jadi spokesperson presiden. Gimana ya caranya gitu kan ya. Oh hubungan internasional gitu. Nah jadi pada saat masuk HI malah nggak kepikir jadi diplomat waktu itu. Realistis karena waktu itu kan maksudnya sampai sekarang juga perempuan. Saya perempuan terus terus orang Batak lagi kan. Ada yang Batak nggak di sini? Siapa perempuan Batak sini? Coba angkat tangannya. Nah, kita perempuan-perempuan Batak ini kan kadang-kadang diikutin opung-opung sampai liang kubur gitu kan. Mau nikah kapan gitu kan. Ya udah deh gue realistis gak usah deh jadi diplomat gitu. Tapi emang kepinginnya gimana caranya bisa jadi seseorang perempuan yang bisa bawa perubahan, yang bisa mencerdaskan anak bangsa, yang kira-kira suara gue ini bisa didengar sama government people, businessmen, terus itu bisa nyampe ke masyarakat. Dan apa yang bisa nyampe, omongan-omongan masyarakat, keluhannya mereka, masukannya mereka, bisa juga nih disampaikan ke government people. Makanya pada saat itu ngambilnya HI dan akhirnya ke media kayak gitu. Jadi nilai-nilai tentang diplomasi, negosiasi, communication skills itu berguna banget di jurusannya kita untuk nanti kita ke lapangan kerja gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi walaupun nggak jadi diplomat tapi ingin mencerdaskan bangsa gitu ya Mbak ya. Nah yang terakhir nih ada Mas Dimas Muhammad. Beliau ini merupakan advisor dari Minister of Investment of Indonesia. Silahkan Mas untuk memaparkan. Ya, makasih Mbak Clara. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Kalau boleh Mbak Clara sebelum jawab pertanyaannya, pertama saya mau ngapresiasi dulu nih teman-teman dari FPCI. Karena nggak kebayang dulu waktu saya zaman kuliah di HI, ada forum kita sharing, diskusi karir apa sih yang bisa diambil oleh seorang lulusan HI. Karena dulu kan yang terpatri di benak kita kayaknya diplomat dan that's it, the end of the story gitu. Jadi tepuk tangan dulu buat teman-teman FPCI, Mbak Clara juga udah ngasih ruang diskusi buat teman-teman semua. Saya sebenarnya agak aneh cerita perjalanannya karena saya dari zaman duduk di bangku SMP udah kebayang saya ingin kuliah di HI. Karena saya dulu dan sampai sekarang juga masih sangat passionate untuk kontribusi penyelesaian isu Palestina. Ada yang tertarik sama isu Palestina mungkin teman-teman di sini? Yes, mantap. Ya siap jihad ya. Oh, enggak. Dan SMA juga makin clear gitu ingin HI, ingin jadi diplomat, ingin kontribusi ke Palestina. Kuliah di HI dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan juga setelah lulus HI masuk ke Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat, jadi juniornya Mas Andi nih, jadi stafnya Mas Andi. Cuman memang seiring berjalannya waktu saya sadar bahwa saya ada panggilan lain nih, ada different calling yang kayaknya membuat saya ingin berkarya di ranah yang berbeda gitu. Tapi saya tidak ingin menimbulkan kesan kalau jadi diplomat tuh
sesuatu yang negatif karena I learn so much, I gain so much, I experience so much. Dan pengalaman-pengalaman yang saya alami ketika menjadi diplomat, saya tidak akan alami kalau misalkan saya tidak mengambil pilihan menjadi seorang diplomat itu gitu. Jadi mungkin terakhir poin dari saya adalah sekarang saya jadi kelompok ahli istilahnya, kelompok ahli Menteri Investasi Kepala BKPM. Mungkin satu poin yang ingin saya coba highlight adalah pilihan karir apapun itu, jurusan apapun itu, menurut saya elemen kuncinya adalah trial and error gitu. Dulu waktu saya di SMA, kuliah, saya nggak kebayang tuh karir apa yang cocok buat saya selain diplomat. Itu kayak harga mati gitu. Dan setelah nyoba, setelah nyemplung, setelah nyelam, bersyukur, banyak belajar, banyak pengalaman, banyak ketemu orang hebat kayak Mas Andi. Tapi kayaknya baru setelah saya nyemplung, oh kayaknya diplomat is not my cup of tea gitu. It's not really area di mana saya bisa kontribusi maksimal. Dan akhirnya saya mengambil pilihan lain sekarang jadi advisor di kebijakan investasi, kebijakan ekonomi memang sekarang juga menjadi passion utama saya. Gimana kita bisa berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih bermartabat, sejahtera, dan sekarang juga saya aktif di penyusunan kebijakan hilirisasi. Teman-teman mungkin tahu kita sekarang sedang hilirisasi nikel supaya kita nggak lagi mengekspor nikel mentah. Oke. Iya, kalau boleh nyambung sedikit lagi, jadi selain nikel mentah, saya juga ingin kontribusi supaya Indonesia lebih bisa bermartabat lagi gitu, bisa lagi mengeksplor produk-produk apa lagi yang kita bisa nilai tambah dan hilirisasi. Makanya sekarang saya terlibat di Kementerian Investasi. Jadi jangan takut bereksperimen dengan pilihan karir teman-teman, pilihan karir yang teman-teman ambil ketika lulus. Kalaupun salah, toh masih ada kesempatan untuk teman-teman mengambil pilihan karir yang mungkin lebih cocok sama passion dan bakat teman-teman. Terima kasih Mbak Clara. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas Dimas. Nah kita kedatangan Mbak cantik yang satu lagi nih namanya Kak Alia Nur Sabrina. Nah jadi kita tadi udah cerita-cerita background nih Kak, kira-kira kenapa sih dulu Kakak tuh ngambil HI kayak gitu. Dan apa sih yang relate dengan karir sekarang? Mungkin boleh diceritain Kak. Halo semuanya, sebelumnya aku mau sapa dulu. Halo semuanya dan terima kasih udah meluangkan waktu. Halo rekan-rekan panelis. Aku juga mau minta maaf ini baru muncul sekarang. Tadi di luar ekspektasi itu ada sempat salah jalan. Terus aku juga tadi di jalan hampir 2 jam gara-gara salah jalan. Ini mohon maaf banget, aku ngerasa nggak enak nih telat gini. Mungkin baiknya tadi harusnya aku berangkat jam 10 kali ya. Iya, aduh mohon maaf banget. Nah ini kan berhubung sharing-sharing, aku dulu waktu S1-nya hubungan internasional, itu aku pikir karena aku milih jurusan itu, karena aku merasa jurusan itu bisa membantu aku melihat dunia dengan cara lebih luas lagi gitu. Bisa membantu aku mengenal banyak budaya dan juga kenapa kita hidup seperti ini tuh sekarang tuh dengan cara yang seperti ini. Kenapa kita harus berinteraksi dengan orang dari luar negeri itu dengan seperti itu. Jadi benar-benar ini membantu aku mengetahui lebih banyak tentang dunia. Makanya aku daftar dan akhirnya setelah keterima di hubungan internasional dan mengikuti segala kegiatannya, ikut lomba-lombanya, ikut MUN, itu aku ngerasa aku gak nyesel. Apalagi aku ngerasa ada banyak banget bekal untuk aku lebih mengapresiasi berbagai budaya di dunia. Itu salah satunya itu. Ya. Terima kasih Kak Alia. Nah pasti nih sekarang saya mau ngasih floor nih ke teman-teman audiens karena kayaknya lebih seru kalau langsung ditanya-tanya dari audiens ya Mas Mbak. Tapi sebelum itu saya mau ngasih kesempatan untuk teman-teman International Women University. Ada yang mau nanya mungkin? Nanti teman-teman panitia bisa bantu ya kasih mic-nya. Bisa angkat tangan yang mau nanya? Oh, ya. Mohon bantuan nih teman-teman panitia. Bisa dikasih? Cek. Oke. Iya, selamat siang kakak-kakak dan semua teman-teman yang ada di sini. Saya Putri dari FPCI Chapter UPN Ventra Jawa Timur di Surabaya. Saya ingin tanya soal karir di HI ya. Jadi kalau saya lihat ke prodi-prodi lain, maksudnya prodi-prodi yang
spesifik misalnya kalau di finance itu kan ada beberapa sertifikasi gitu ya Mbak, kayak CFP dan segala macam. Nah kira-kira di HI itu ada nggak sih sertifikasi yang sekiranya bisa kita ambil untuk ngedukung karir yang sesuai dan yang kira-kira di masa depan tuh bakal valuable gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin nanti kita kumpulin dulu baru dijawab ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin secara umum. Ya, Masnya yang di depan mungkin. Mohon bantuannya teman-teman panitia. Cek 1 2. Oke. Hai. Selamat siang semua. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Alwi Akbar. Saya mau menanyakan tadi kan sebenarnya udah sempat disampaikan sama Mas yang dari kementerian ini. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana nih kita anak HI, khususnya saya gitu, sempat dan sekarang masih berada dalam persimpangan jalan antara suka dengan akademis hubungan internasional tapi suka sama hobi yang kita jalani gitu. Sebagai contoh kalau boleh saya share, hobi saya mungkin ada yang di sini yang suka Formula 1, Formula 1. Saya juga di media di situ sebagai contributor writer. Dan itu yang saya sukai gitu. Tapi saya juga masih suka sama akademis hubungan internasional sampai saya lanjut S2 sekarang gitu kan. Bagaimana mas-mas dan mbak-mbak ini bisa menghadapi untuk harus memutuskan salah satunya atau mungkin bagaimana bisa mengcombine dua hal itu. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab dulu ya 2 pertanyaan ini. Bisa saya kasih floor-nya ke Mas Andi mungkin. Oke, ini 2 pertanyaannya sangat menarik banget dan sangat relevan dengan apa yang menjadi tujuan kita di sini. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi sertifikasi ya dari FPCI OMY. Well, ini beda. HI itu kan it's a social science kan ya. Dan nanti dimanapun karir Anda akan akhirnya di mana ya. Misalnya katakanlah di diplomat. What will differentiate you with other people is your characteristic and your value added. Jadi kalau misalnya, I'm sure semua pinter. There's no question, pasti itu. Karena ada seleksi, ada macam-macam. Tapi then again, you have to have your defining feature. Bagi saya adalah speech writing, karena posisi saya di kantor Ibu Menlu adalah sebagai speech writer Ibu Menlu. So what I did is dari kuliah, saya ikut berbagai macam organisasi yang kaitan dengan speech writing, speech contest, dan bahkan kayak debating societies that will train me to become what I am at today. Karena kita menghadapi situasi yang sangat, sebagai diplomat ya, kita menghadapi situasi yang sangat fluid, kita nggak tahu kita akan dicemplungin di mana. Misalnya selama 2014 sampai 2022 ini kan saya di kantor Bu Menlu. I'm dealing with so many issues, pagi bisa ngomongin tentang ASEAN, siang bisa ngomongin tentang economic diplomasi, malam bisa ngomongin tentang evakuasi di Ukraina. So you gotta be ready. Dan I think aside from sertifikasi, you also have to have that kind of tambahan credential. Sertifikasi kalau bagi saya speech writing, trainings. There's so many chances trainings internasional. Kayak misalnya saya ambil speech writing training di Georgetown. Itu juga berkat dari Pak Dino sebagai mantan bos saya dikirim untuk khusus belajar mengenai speech writing. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Mas, Crossroad, apakah bisa combine? Sangat bisa combine. Mas, waktu saya kuliah kan saya sama kayak beberapa teman di sini aktif di organisasi. Dan itu melatih kita untuk bersosialisasi, ketemu sama orang. Teman-teman saya organisasi ada di sini, ada 2 orang, Duta Muda ASEAN. It practices me to engage with people. Dan ternyata membawa saya pada hobi saya sekarang, mini vlogging. Waktu saya di Belgia kemarin, saya bahkan bikin vlog mengenai F1 dan I love it gitu. Karena ini juga menjadi bagian dari promoting. Promoting itu bisa luas sekali, you can promote your country. Dan apalagi sekarang ya, dengan media vlog, media TikTok, it's necessary bahwa kita menggunakan semua platform itu untuk mempromosikan Indonesia, kultur Indonesia, the way of Indonesia ke seluruh dunia. Dan I think this is a necessary credential that you need to have gitu. Dari saya sih itu. Baik, terima kasih Mas Andi. Mungkin bisa dijawab juga sama Mas Dimas untuk terkait dengan sertifikasi. Kira-kira sertifikasi di HI yang sekiranya akan meningkatkan diri di karir nanti itu seperti apa sih? Silahkan. Sebenarnya saya nggak akan ngasih jawaban yang radically different than the one put forward by Mas Andi ya. Karena menurut saya sih sertifikasi is one thing, tapi banyak sekali nilai jual
dari anak HI yang bisa teman-teman fokusin tanpa harus berbentuk sertifikasi gitu. If I may, saya mau share mungkin a couple of things. Pertama, ini yang paling basic sebenarnya, adalah bahasa asing, bahasa Inggris. Banyak teman-teman non-HI juga yang mendalami bahasa Inggris, bahasa asing lainnya. Tapi bahasa itu kan keterampilan ya. Bukan berapa besar TOEFL kita, penguasaan grammar kita, tapi lu pakai nggak keterampilan itu gitu. Dan anak mana coba yang lebih sering bacot bahasa asing selain teman-teman HI ini. Jadi ini salah satu skill yang menurut saya kita punya kesempatan lebih untuk mengasah di anak HI dengan join MUN tadi Mbak Anggi dan yang lain, dengan join organisasi PNM HII misalkan. Dan itu menurut saya bisa jadi bekal yang membedakan teman-teman dengan teman-teman non-HI terlepas dari sertifikasinya. Terus yang kedua, menurut saya anak HI itu sedari awal udah benar-benar indoctrinated to embrace diversity of thoughts, diversity of perspectives. Karena saya sekarang two things, misalkan dari segi akademik. Saya sekarang kan di bidang investasi ya, di bidang ekonomi. Kelihatan banget kalau anak-anak yang lulusan ekonomi itu dogmatic sama satu mazhab, which is neoclassical, free market. Ada teman-teman ekonomi yang non free market, tapi itu bakal jadi teman-teman ansos yang dikucilin sama mainstream neoclassical free market economist. Tapi kalau misalkan HI dari awal kita masuk nih, teman-teman kan tahu kita ada berapa mazhab ya, ada apa aja, realisme, terus konstruktivisme, liberalisme, dan dari awal kita tidak didoktrin bahwa yang benar itu adalah realisme, yang benar itu liberalisme. Ya kalau misalkan gue realis, lu liberalis, ya lu gue gitu kan. Lakum dinukum waliyadin, asik. Jadi silakan gitu. Nah, jadi ini menurut saya dari awal tuh udah mengasah kita untuk nggak apa-apa berbeda, nggak apa-apa kita berdialektika, berdialog, dan juga MUN. Di MUN, kalau misalkan teman-teman MUN yang di dalam negeri ataupun di luar negeri, nggak hanya teman-teman berinteraksi sama orang yang posisinya beda, mungkin national interestnya beda, tapi bahasanya juga beda, budayanya beda, cultural backgroundnya beda. Dan teman-teman kan dari awal udah seolah-olah ditanamkan nggak ada yang salah dengan perbedaan itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang penting karena di dunia kerja manapun, teman-teman kan pasti nggak selalu sekata sama coworker, sama atasan, sama bawahan. Dan teman-teman mengelola perbedaan itu tadi secara konstruktif, I think based on my experience di dunia kerja is one of the most fundamental skill that you have to have gitu. Mengelola perbedaan posisi di rapat, perbedaan pandangan, dan itu I think something that should come naturally to anak-anak HI, karena dari segi akademik emang dibiarkan liar gitu, dan secara organisasi MUN pun emang tidak menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang ditakuti gitu. Dan itu menurut saya kelebihan anak-anak HI. Oke, baik, terima kasih jawabannya Mas Dimas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang tentang hobi tadi, mungkin saya mau tanya juga nih ke Mbak Anggi gitu. Tadi kan mungkin hobi, mungkin bisa lebih generalin lagi ya, karena kan mungkin anak-anak HI ini banyak hobinya gitu. Kira-kira ada nggak sih yang relate gitu dengan apa yang kita hobikan dengan hubungan internasional kayak gitu Mbak di karir sekarang? Aku mungkin boleh ngerespon dulu pertanyaan yang tadi soal itu ya. Aku sepakat itu bahasa. Most importantly teman-teman, kita perlu belajar gimana jadi minoritas. Jadi kalau kalian punya kesempatan untuk keluar negeri, tapi bukan untuk liburan, just take it. Karena aku ngambil itu 2 kali. First, aku ngambil pada saat aku semester pendek, udah selesai. Next year-nya itu aku diberangkatin untuk ambil English course di Australia. Itu 3 bulan. Terus waktu aku S2, aku ngambil juga pertukaran pelajar ke Belanda gitu. Jadi mata kuliah konsentrasinya itu tuh di Erasmus di Rotterdam gitu kan. Kenapa itu perlu teman-teman ambil? Karena di situ we learn how to be a minority. Kalau kita belajar jadi minoritas, we learn how to survive. Anak-anak sekarang kayak sadly to say, keinginannya banyak, maunya banyak, tapi jiwa tarungnya kurang. Hormatnya, respect to elderly itu kurang. Sementara kalau kita pengen jadi orang yang berhasil teman-teman, apapun sih jurusannya, katakanlah international relation, we need to have yang namanya tuh vertical networking. Like misalnya aku ketemu Mas Andi sekarang gitu. Aku senang ketemu Mas Andi karena secara umur dia lebih dewasa, secara pengalaman lebih banyak. I can learn
dari dia. Dari yang lebih muda, I can learn dari dia yang lebih muda gimana sih ngeliat situasi. Nah, networking ini hanya bisa dimiliki kalau kita punya yang namanya humbleness untuk learn. Itu personality yang menurut aku sangat dibutuhkan kalau kita tuh pengen jadi orang-orang yang berhasil. Percuma kita mau pinter 1000 bahasa, 5 bahasa. If you don't have any kind of attitude, nggak akan berguna di dunia kerja. Trust me. Waktu aku berada di posisi sekarang, teman-teman, itu bukan aku terima dengan membalikkan telapak tangan. Aku berasal dari keluarga yang sejujurnya sangat educated and they never see me as a person who can they really count on. Enggak. Di sini aku tuh kayak kakakku dokter, my little sister itu engineer. Ini anak tengah nih mau jadi apa gitu kan. Daripada gak jelas, gak kuliah, masukin HI aja deh. Ada gak yang ngalamin kayak gitu? Gue gak jelas deh mau kuliah apa, HI aja deh. Iya kan? Tapi believe me, you are in this place, itu there's no mistake. Kita tuh udah punya path yang emang Tuhan udah tentuin. Mungkin kita terbelakang gitu. Tapi kadang-kadang Tuhan tuh ngangkat orang-orang terbelakang untuk memberikan malu buat mereka tuh yang punya kita gitu loh. Tapi kuncinya, we need to learn gitu. Kita harus humble, bukan jadi kayak apaan loh gitu. Belajar bahasa, gue setuju banget sama Dimas. Belajar bahasa itu penting, karena kayak tadi udah dijelasin sama Mas Andi ya gitu. Caranya dia menjelaskan, caranya Alia menjelaskan gitu. Ada bobotnya. Jadi instead of asking like, how many years you've been working in Kemenlu? Dibanding dengan anak-anak HI yang nanya, Mas, how do you see Indonesia's perspective about Ukraine and Russian? Man, itu jauh lebih bikin orang kayak punya kelas nih orang satu. Iya kan gitu. Ada gak yang kalian, kalau kalian lagi di interview gitu, ada gak yang pengen ditanyain, kira-kira kalau saya mau bikin vlog masih boleh gak di sini? Di media lu nanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue nih as a producer ada reporter dari HI nanya, Mbak saya mau nanya deh Mbak, kalau misalnya saat itu ada perang nih ya antara Ukraina sama Rusia, posisinya redaksi itu di kubu mana ya? Ini anak cerdas. Dia tahu arah redaksi gue mau dibawa kemana. You get my point? Jadi kalian tuh mau ngambil bahasa apapun, kalian tuh punya bobot, punya intelektual yang lebih tinggi dari teman-teman jurusan lain. Itu yang gak bikin kalian beda. Tapi memang harus amunisinya, bahasanya harus ada. Supaya waktu kalian head to head sama orang-orang penting gitu kan ya, kita berhak, kita punya kelas. Itu dari sisi kelas sertifikasi atau apapun itu ya. We can learn a lot dari mereka. Kalau untuk hobi, aku mungkin trying to be realistic aja ya. Tadi mana sih yang nanya? Mas ya gitu. I'm trying to be realistic. For me, my target itu will always pursuing peace and prosperity. And how I can be like a useful or a blessing for people gitu. Jadi gue tuh kepengen orang kalau ketemu Anggi, dia yang tadinya ribut sama keluarganya, dia bisa jadi sarjana, dia bisa nolongin orang gitu. Jadi apa hal yang bisa gue lakuin yang gue bisa earn money? Passion, yes, bener, harus banget. Tapi kita harus mikir 5-10 tahun ke depan, kita bisa ngasilin itu enggak gitu. Puji Tuhan, alhamdulillahnya mungkin di media aku bisa ngasilin. Tapi kan perjalanannya panjang gitu kan. Perjalanannya kan enggak kayak membalik telapak tangan. Akhirnya aku harus put effort gimana caranya membangun karir yang kayak gini. Tapi kalau emang hatinya kita nih, passionnya kita yang kira-kira kalau kita nggak dibayar kita mau ngerjain itu, then it should be your first priority. Tapi balik lagi tadi kayak Mas Dimas sama Mas Andi bilang, gue di sini dia jelas gue tahu mau gue adalah di sini diplomat, tapi kan gue emang suka bikin creativity nih, yaitu jadi kayak side apa ya, kayak jadi side hobinya gitu loh. Itu jadi kayak competitive advantage-nya kalau kita tuh mampu. Kayak Anggi, oke, gue jurnalis nih, tapi setidaknya kalau orang lain pengen coba dikit-dikit ngomongin apalah budaya, gue nangkep. Mau sedikit-sedikit bahasa Belanda, I can do it gitu kan. Mau nari, nge-TikTok atau mau olahraga, I can do it as well. Tapi apakah gue jadi atlet? Nope. Gue di sini karena gue jelas tujuan gue apa. Ketika gue berdiri di situ, kira-kira hidup gue bisa berguna nggak untuk orang lain. Tapi kalau gue cuma sebatas, misalnya gue emang cuma pengen jadi writer, nggak ada yang salah. Kalau seandainya tulisan gue bisa ngebikin jedang orang gitu. Tapi kalau itu cuma sebatas kayak kesenangan aja, side-nya aja gitu. Itu sebagai sampingannya aja gitu. Tapi balik lagi, trial and error itu kan selalu ada, ya kan? Kayak yang tadi Mas Dimas bilang,
kalau kayak gini kayaknya nggak pas deh. Cuman yang pasti kalau pengalaman aku adalah aku menjalani apa yang memberikan damai sejahtera buat aku, for my family, and for my people around me. Kalau itu cuma buat my own benefit, then it's not gonna be useful for people. Jadi balik lagi targetnya apa, tujuannya apa, what is your goal? Apakah cuma sekedar menyenangkan your own nafsu gitu kan? Atau you wanna be useful? Ketika amit-amit nih, besok kita mati gitu ya, lu pengen dikenal orang sebagai apa? Ketika kita nutup mata besok, gue udah gak nyesel nih gue udah ngelakuin ini gitu. Mungkin itu sih Mbak. Baik. Nah, terima kasih banget nih Mbak Anggi sudah menginspire. Nah yang terakhir nih buat pertanyaan yang tadi yang terkait hobi nih mungkin Kak Alia bisa jawab karena setahu saya Kak Alia ini penyanyi ya selain jadi Miss Indonesia. Nah mungkin bisa diceritain nih. Wah, ini menarik banget soal hobi karena untuk bidang subjects yang kita pelajari in international relations itu kan itu pasti jauh banget dari hobi ya. Kalau disuruh jujur banget nih, ditanya orang Indonesia siapa yang hobinya baca koran, siapa yang hobinya baca buku, pasti nggak ada yang mau ngaku, ya kan? Nah sementara kalau lagi kegiatan belajar HI itu kan pasti disuruh baca artikel, merangkum, presentasi lagi, baca lagi, and so on. Jadi di sana aku belajar cara pribadi, bagaimana caranya aku bisa mencapai balance dalam hidup aku. Kapan aku harus disiplin, melakukan prioritas aku, kapan juga aku bisa bersenang-senang menikmati hobi aku. Karena hobi aku itu lebih banyak di seni dari kecil. Awalnya aku sukanya melukis. Dan dari kecil, ini sedikit sharing ya. Aku tuh ngotot dari kecil, dari TK, ditanya sama orang-orang entah dari tante aku atau mama aku atau saudara jauh nanya, Alia kamu nanti besar mau jadi apa cita-citanya? Aku ngotot, aku mau jadi pelukis. Gak pernah berubah jawabannya selalu pelukis. Tapi kemudian mama aku itu juga pelan-pelan ngajarin, semakin aku tambah dewasa beliau mengajarkan bahwa kondisi seni rupa di Indonesia itu belum terlalu berkembang, belum terlalu diapresiasi. Boleh nggak kamu coba cari opsi lain gitu yang mungkin bisa bikin kamu mengenal lebih banyak tentang dunia gitu dan kamu bisa decide nanti ke depannya secara mandiri kamu pengen ngapain tapi jangan melukis dulu deh gitu. Makanya kan namanya ibu khawatir lu gimana ya anak gue bisa bikin penghasilan gak nanti ya gitu dengan melukis. Dan ternyata memang it's the harsh truth, it's the harsh reality. Apalagi semakin aku belajar tentang international relations, the fact is that we're living in a developing country. In developing countries, the priorities are about infrastructure. All the fundings from the country is for education, infrastructure, and then go back again into borrowing money for infrastructure. It's not for pleasure, not for aesthetics, not for art. Makanya aku juga semakin nyadar setelah aku belajar HI, pantesan mama aku bener-bener ngejauhin aku dari ngambil jurusan seni karena percuma juga ya gitu. Negara kita aja, sorry to say, negara kita aja masih prioritasnya belum ke situ. Jadi kalau misalnya aku berkarir di situ juga, aku akan kesulitan banget nih dapat uangnya. Dan terbukti juga setelah aku semakin mengembangkan network aku untuk cari tahu orang-orang yang ikut pameran seni seperti apa sih backgroundnya. Ternyata mereka pun juga melanjutkan pendidikan tentang seni di luar negeri, cari beasiswa di luar negeri, not here. So that's why aku akhirnya mencapai balance di hidup untuk the realization of, you know what, I don't always have to use hobby as my main income. Ternyata seperti itu. Jadi memang di hidup ini kita harus cari tahu dan realistis mana yang bisa menghasilkan uang supaya bikin kita survive dan mana juga yang bisa bikin kita happy untuk mengeluarkan apa yang kita pendam, mengekspresikan kita untuk bikin mental health kita juga sehat gitu. So that's why ketika ditanya hobi, ya hobi aku ngelukis sebenarnya. Sampai akhirnya tadi sama Mbak Moderator disampaikan, Ali sekarang nyanyi juga ya. Which is true, aku akhirnya nyari kesempatan untuk mengembangkan hobi lain yaitu nyanyi. Because at the end of the day, what I learned in international relations in my bachelor's degree, memang itu bukan hobi, itu it's a different thing. So it's just me ya, ini kan pengalaman pribadi aku, belum tentu orang lain sama seperti aku. Dan aku juga salut melihat ada banyak orang lain di luar sana yang profesinya itu ternyata mayoritas dari hobi, jadi sekalinya kerja nggak kayak kerja. Good for them.
realistically though, karena aku realisme banget orangnya gitu. Aku juga sadar, not everyone can go that way. Not every country sama kan, kayak nggak semua negara itu bisa menerapkan policy yang sama, ya kan? Berarti sama dengan orang. People are just like different reflections of countries too, right? Nggak semua yang bisa diterapkan itu sama dengan diri kita gitu. So it's okay kalau kita punya hobi yang beda dengan apa yang kita pelajari di kuliah. It's okay banget, nggak apa-apa. Yang penting ini tuh benar-benar dikasih bekal ya selama kuliah untuk menavigasikan diri kita. Kira-kira kedepannya kita akan berkembang kemana lagi. I believe that other than people as reflection of countries, people are also reflection of trees. Sadar gak sih kalau pohon itu kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang. Dan pohon itu kan juga akarnya kemana-mana. The branches juga rimbun, ada yang branchesnya itu kayak dahannya kecil-kecil. Sama kayak orang yang punya banyak hobi, mungkin dia cabang-cabang hobinya banyak. Terus habis itu juga cabang pengetahuannya banyak. Kayak Kakak Dimas juga tadi sempat bilang, ada orang yang bisa satu bahasa, bisa banyak bahasa. Berarti kayak pohon ada 1 dahan, 2 dahan, 5 dahan. Nah sekarang kita kan masing-masing sedang menjaga dan merawat pohon masing-masing. Kita tanya ke diri sendiri juga aja. Kita mau mengembangkan sampai kemana? Mau membuat dahannya berbuah sampai kayak gimana sih? Seperti itu. Oke, thank you so much Kak. Nah sekarang saya mau buka sesi pertanyaan lagi, silahkan. Yang tinggi turun dulu deh, turun dulu Mas. Ya, 1, 2, 3. Waduh. Boleh Mas yang di sana tuh, ya, sama Mas yang di sini, ya, silahkan. Cek. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Renatan Mamait, saya dari Universitas Kristen Satya Wacana. Pertanyaan saya untuk Kak Alia. Jadi selama dalam proses studi Kak Alia, hubungan internasional, pernah nggak sih di kondisi mikirin kalau HI itu adalah jurusan yang salah? Karena tadi juga saya dengar kalau Kak Alia emang dari kecil udah mau terjun ke dunia seni ya, which is beda sama hubungan internasional yang belajar politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini, gimana sih Kak Alia meyakinkan diri untuk harus tetap bertahan, harus tetap stay, dan harus tetap survive dalam dunia HI? Itu apalagi kalau dibandingin jurusan yang lain ya, di dunia sekarang kita itu udah bisa dibilang agak sulit nyari pekerjaan karena zaman udah serba teknologi. Ya, aku mau dengar pendapat Kak Alia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa selanjutnya? Pertanyaan yang selanjutnya silahkan. Dari yang Mas ini. Yang di belakang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Jonathan dari HI UNER angkatan 2019. Mungkin pertanyaan saya tidak terlalu tentang topik ini, tapi ada kaitannya. Saya ingin bertanya kepada Kak Alia, karena kita tahu bersama bahwa Kak Alia ini kan Miss Indonesia dan secara tidak langsung pernah menjadi aktor dalam HI merepresentasikan Indonesia di ajang beauty pageant. Yang menjadi pertanyaan saya, Kak Alia kan sebagai lulusan HI yang paham tentang isu-isu HI dan mungkin juga paham tentang isu gender, bagaimana Kak Alia melihat dan memahami beauty pageant yang identik dengan exploitation of women? Dan apakah menurut Kak Alia dalam keterlibatan Kak Alia di beauty pageant itu sebagai exploitation itu sendiri atau lebih ke women empowerment? Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab ya Kak secara singkat. Ada kursi baru. Oke, selamat datang. Halo Pak. Halo. Permisi aku izin jawab dulu. Ada 2 pertanyaan yang wow, very interesting. Yang pertama tentang apakah jurusan ini salah? Is it the wrong? Oh my God, gimana ya jawabnya? Oh my God, deng 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 deng. Panik. Apaan tuh? Apaan tuh?
Jujur nggak? Untuk yang pertama soal salah jurusan atau enggak. Ini berkaca dari pengalaman aku pas kuliah sama 4 tahun S1 itu juga gak banyak ada yang pindah jurusan. Tapi ada yang pindah dari jurusan lain ke HI, ada juga yang dari HI pindah ke jurusan lain karena merasa lebih cocok. Terus bagaimana cara aku melihatnya? Nah, aku kan sempat diskusi ini juga. I discuss about this to my parents and my cousins. Terus menurut mereka juga, kalau berkaca ke kehidupan nyata, setelah lulus dari kuliah, nggak semua pekerjaan itu nyambung dengan sarjananya kita. Contoh paling dekat ada di orang tua aku. My mother had an economics bachelor's degree, ekonomi, tapi kerjaannya ada di pekerjaan perusahaan swasta dan gak ada hubungannya sama ekonomi. And then my dad also, dia tuh kalau nggak salah teknik, lebih ke electronics gitu. Bukan, apa ya namanya? Aduh, aku bukan anak teknik, aku salah ngomong nih. Ding. Kaget, panik. But anyway, dia akhirnya kerjanya sekarang di bidang IT dan lebih ke arah marketing IT-nya dan software and so on. Jadi kalau berkaca dari kehidupan orang tua aku sendiri yang paling deket nih, realitanya jurusannya mereka itu nggak sama kok dengan yang apa yang mereka kerja di kehidupan nyata. Terus aku coba berkaca lagi ke teman-teman senior aku yang udah lulus duluan. Aku tanya, Kak, kamu keterimanya di mana? Ada yang di consulting group, ada yang sebagai jurnalis, ada yang kerja di NGO. Padahal selama kuliah itu nggak pernah ngebahas tentang NGO. Tapi bisa aja ternyata karena opportunity-nya untuk berkembang ada di situ. So, the summary is that ternyata S1, S2, S3 itu perbedaannya adalah S1 itu kita butuhkan untuk kita survive. Gimana caranya kita bisa mendapatkan potensi lebih banyak untuk menyelamatkan diri kita di persaingan pekerjaan dan juga lebih survive untuk lebih mandiri di negara kita yang tercinta ini, di Indonesia. Kemudian kalau sempat S2, I thought ternyata S2 itu untuk memperkaya diri, untuk bikin diri lebih unggul lagi, lebih spesialis lagi gitu di bidang tertentu. Dan untuk S3 itu ternyata pada intinya hanya bagaimana caranya kita merumuskan teori baru untuk kita bisa sharing dan berbakti lagi ke dunia luar gitu. Pemikiran-pemikiran baru dari kita yang original. Nah, kalau meramu dari perbedaan-perbedaan itu, ternyata it doesn't matter kalau kita akhirnya jurusannya apa. Gak ada jurusan yang salah jadinya. So, because at the end of the day, it's how we implement all the lessons we take from the degree. Supaya kita bisa menjadi lebih berkembang, bisa survive di dunia kerja, dan seterusnya. Sampai segitu apa udah cukup? Udah, thank you. Semoga gak ada yang ngerasa salah jurusan lagi ya. Yang kedua belum dijawab. Ini apa mau ngomong dulu atau gimana? Dipersingkat ya. Oke. Untuk yang ngasih pertanyaan kedua, I like your hair. I really like your hair. You look good. Thank you for the question. Aku coba jawab dalam 2 menit seperti di panggung Miss World. Gak ada yang canda. Canda. Intinya aku melihat beauty pageant and also a lot of other international competition, it's a form of emancipation. It's not a form of exploitation. It depends though, kalau melihatnya udah keburu melihat dari kacamata yang pesimis dan cenderung menjatuhkan, ya bisa aja diputer-puter dan seolah-olah menjadi eksploitatif. But in reality sebenarnya the core issue adalah emansipasi, bagaimana teman-teman yang mengikuti sebagai partisipan di lomba-lomba tersebut merasa lebih pede, lebih bangga dengan budayanya masing-masing, lebih bangga dengan aset yang ia punya, baik secara fisik atau substansi. Seperti itu. Apakah udah cukup? Good hair person? Cukup? Thank you. Baik, terima kasih. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Dr. Bima Arya, Wali Kota Bogor. Nah, jadi di awal tadi Pak, kita udah dengar nih pendapat-pendapat dari para pembicara lain yang merupakan lulusan HI. Nah, Bapak Bima Arya ini kan merupakan lulusan HI Unpar ya Pak. Itu bagaimana Pak ketika lulus dari HI,
apa yang membuat Bapak menjadi wali kota begitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan dan kira-kira teori HI apa sih Pak yang masih melekat di diri Bapak sampai akhirnya Bapak bilang kayak, oh kayaknya saya harus jadi wali kota gitu mungkin Pak. Mari Pak silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf kalau telat karena biasa Sabtu Minggu itu jadwal wali kota paling padat karena saksi nikah, kawinan, macam-macam gitu. Saya nggak bisa diwakilin dan Bogornya nggak macet, Jakartanya yang macet, beneran. Jadi Hai Unpar angkat tangannya, ada Hai Unpar. Wah ini adik kelas saya nih. Jadi gini, ada satu dilema yang menurut saya dari dulu sampai sekarang sama. Anak-anak SMA itu dihadapkan pada dua pilihan. Mau jadi spesialis atau generalis. Spesialis itu accounting, psikologi, dokter itu spesialis. Tapi kalau generalis itu ilmu-ilmunya agak umum gitu. Nah saya memutuskan waktu itu S1 generalis dulu aja deh. Ya, satu memang saya nggak tahu kalau spesialis itu suka apa kira-kira waktu itu. Dan kedua masih ada buying time. Kalau menjadi spesialis nanti aja S2, S3 gitu. Nah hari ini teman-teman sekalian, saya dengan bangga menyatakan bahwa pilihan saya tepat sekali gitu ya. Dan termasuk teman-teman semua. Kok tepuk tangan dulu kan nggak tahu alasannya, belum tahu ya. Jadi gini ya, yang pertama menjadi generalis itu kita itu dilatih, digojlok, disiapkan untuk bisa berpikir lentur dan fleksibel. Ya, keren gak bahasanya itu? Ya. Lentur dan fleksibel. Jadi sekarang ini perubahan ini cepat banget. Ya, macam-macam isu cepat banget. Menjadi wali kota itu teman-teman, kalian bayangin ya. Hari pertama saya dilantik ya, itu harus berhadapan dengan para dokter yang curhat tentang profesinya macam-macam teknis banget. Kemudian ujung-ujungnya begitu Pak persoalan kita mohon arahan. Nah loh mohon arahan. Besoknya para ekonom, pengamat ekonomi berbicara macam-macam, ujung-ujungnya kami menunggu kebijakan Bapak. Nah loh kebijakan itu. Bayangin gak kalau otak saya ini tidak dilatih untuk perspektif yang luas, belajar sedikit-sedikit tentang banyak hal. Mampu saya waktu itu. Ya. Jadi saya merasa untung gue anak HI. Belajar sedikit tentang hukum, belajar sedikit tentang hukum, belajar sedikit juga tentang ekonomi. Ada makronya, ada mikronya gitu. Jadi saya beruntung menjadi anak HI yang terbiasa perspektif luas gitu. Itu satu. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, tahu nggak? Mungkin banyak yang nggak sadar gitu. Tapi di HI itu kita belajar berpikir sistematis. Ada metodologi, ada teori HI, ada logika dan sebagainya. Jadi begitu dihadapkan persoalan, kita itu terbiasa. Taruh dulu ya, kita analisis dulu nih. Ya kan gitu kan. Kemampuan analisis kita itu di atas rata-rata dari disiplin ilmu lain. Ini saya serius gitu ya. Karena kita dilatih itu mulai semester awal tadi, mungkin semester 3 kali ya, belajar metodologi, teori dan sebagainya. Jadi begitu kita dihadapkan pada persoalan, terbiasa itu. Struktur persoalannya apa, metodologi pendekatannya apa. Mau mendekatkan secara realis, pluralis misalnya atau apa kan gitu ya. Itu. Dan itu bekal yang luar biasa ketika kita dihadapkan pada persoalan. Dan yang ketiga teman-teman sekalian, hari ini seorang pemimpin itu menurut saya harus generalis. Harus terbiasa untuk memiliki empati, perspektif yang luas terhadap banyak hal gitu. Jadi itu dilema yang selalu sama. Tapi hari ini menurut saya generalis itu dibutuhkan sebagai basic. Kalau S2 kemudian dia mau lebih spesifik bagus. S3 lebih mengkerucut lagi bagus. Makanya S2 saya studi pembangunan. S3 saya political science dan fokus pada partai politik gitu. Jadi lengkap gitu. Dan saya ingin ngasih selamat kepada teman-teman semua, Anda tidak salah mengambil keputusan menjadi anak HI. Karena tadi katanya 90% anak HI di ruangan ini ya. Betul ya? Coba yang jurusan HI angkat tangannya semua di sini. Oh,
Wah hebat nih. Masa depan Indonesia dan dunia di tangan Anda semua. Tapi berani nggak jadi wali kota atau bupati, itu aja. Ada, menjawab satu pertanyaan lagi ya. Terus ada teori yang kepake nggak? Teman-teman sekalian, saya mau cerita satu hal ya. Jadi wali kota itu ternyata banyak undangan ke luar negeri. Ya. Dan disitulah saya melihat ada dua kelompok wali kota, bupati, bahkan gubernur. Satu yang suka jalan-jalan, yang memanfaatkan uang SPJ. Nah, Pak Adi Guna tahu nih kan. Yang penting difoto aja, habis difoto kan keluar SPJ-nya gitu. Ke Tokyo 2 hari kita bisa dapat 40 juta gitu. Yang kedua adalah orang-orang yang ingin membangun jejaring di situ. Dan yang pertama ini banyak banget. Yang kedua agak dikit. Kalau ketemu dia lagi. Ya waktu saya jadi wali kota, kalau ke luar negeri itu ke conference ketemu Ridwan Kamil, Kang Emil, ketemu Azwar Anas, ketemu Ibu Risma, itu aja. Ya karena satu handicap bahasa menurut saya. Yang kedua nggak semua punya sense untuk bergaul dengan forum internasional. Di HI kita diajari itu. Ada mata kuliah praktek diplomasi, ada? Nah kalau sekarang anak-anak itu kan MUN, ya kan? Anak saya tuh sekarang lagi semangat MUN gitu. Itu bagus banget. Jadi terbiasa kita ngobrol sama diplomat itu tahu apa yang diobrolin. Ya untuk lobby negosiasi. Disitulah kemudian Kota Bogor mendapatkan banyak sekali bantuan luar negeri karena saya anak HI yang terbiasa bernegosiasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Bima Arya. Teman-teman mohon maaf ya, ternyata sisa sesi ini sudah cukup waktunya. Jadi, tapi seru kan? Seru nggak? Oke, nah jadi di sini saya mau ngasih kesimpulan nih teman-teman. Sebagai anak HI, kita adalah seorang generalis dengan perspektif luas. Dengan ini kita butuh untuk dapat berbahasa yang baik, jiwa survive tinggi, dan yang nggak kalah penting, kita harus memiliki attitude yang baik. Semoga sesi kali ini bermanfaat. Anak HI untuk Indonesia Emas 2045. Saya Clara Clarissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak.